Dalam beberapa bulan terakhir, kita semua melalui masa-masa sulit karena pandemi. Mulai dari permasalahan ekonomi, hingga kesedihan dan duka yang tak terhindarkan. Secara perlahan, situasi seperti ini dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan mental adalah salah satu bidang kesehatan masyarakat yang paling terabaikan. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang tahun ini bertemakan Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat, Jaga Diri, Keluarga dan Masyarakat, Selamatkan Bangsa dari COVID-19. Kami mengangkat topik kesehatan mental yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik di tengah pandemi COVID-19. Peringatan Hari Kesehatan Nasional menjadi momentum untuk menyatukan tekad seluruh komponen bangsa dalam memperjuangkan ketahanan kesehatan Indonesia. Mari bertemu dengan Profesor Dr. Luktut Suryani, pendiri Suryani Institute of Mental Health, yang dalam 15 tahun terakhir telah mendukung warga yang membutuhkan bantuan kesehatan mental dan juga mematahkan stigma terkait kesehatan mental. Gejala yang muncul biasanya dia merasa takut. Kemudian merasa cemas, apakah saya akan terkena atau tidak. Bagaimana saya mengatasinya, sukar tidur, kemudian mulai merasa apakah saya bisa mengatasi atau tidak. Tapi yang paling banyak adalah takut itu. Takut dengan berita yang terus disampaikan bahwa kamu harus begini, begitu, dan kemudian banyak yang meninggal, banyak yang mengalami kegagalan dan akhirnya semua berita-berita itu tidak disaring dan disimpan dan buat dirinya merasa apa saya yang terkena, dan akhirnya merasa bahwa virus itu benar-benar akan mengancam dirinya. Akibat tidak ada yang diajak ngobrol, menambah ketakutan orang tersebut, dan lama-lama dia akhirnya sukar tidur, mimpi buruk, dan terjadilah kecemasan, gemetar, tidak berani ketemu orang. Dan kadang-kadang karena merasa seperti tidak ada harapan, apalagi keluarganya ada yang meninggal, tetangganya atau temannya, mulai muncul rasa putus asa, rasa sedih, rasa tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Dan yang paling membahayakan adalah di luar kontrol, dia melakukan yang bukan harusnya dilakukan karena dia tidak lagi bisa memahami dirinya, mengalami gangguan jiwa berat yang mungkin sebagai schizophrenia atau bisa sebagai gangguan mood ya, berupa depresi dan mengamuk-ngamuk, dan akhirnya yang terakhir yang paling mengerikan, kalau itu tidak muncul tetapi ketakutan dengan kehidupan ini terus membayang, maka akhirnya dia ingin mengakhiri hidup ini. Masalah yang begini tidak masalah, semua orang pasti stres, tapi bukan berarti mau bunuh diri, mau kemudian mengalami depresi, mengalami cemas, tidak. Wajar cemas-cemas biasa, tetapi bukan menjadi gangguan cemas. Sebab normal, semua orang takut, cemas itu normal. Kalau tidak ada takut, sudah lihat api tidak takut, ya bukan orang normal, gangguan jiwa bisa terjadi seperti itu. Kalau kita sudah tahu bahwa ini ada gejala, saya merasa cemas, takut, bisakah melepaskan beban dahulu? Renungkan, ini masalah yang harus kita hadapi, dan masalah ini tidak baru kali ini. Dari dulu masalah seperti ini ada dengan berbeda gejala dan berbeda penyebabnya. Jadi kita harus mengekspresikan beban kita. Karena itu menurut pendapat saya, dari pengalaman mengatasi masalah seperti ini, yang terbaik adalah lepaskan beban, teriak sekeras-kerasnya, dan setelah itu duduklah. Dahulu orang menganggap kesehatan mental itu adalah cuma mind body. Kemudian baru dimasukkan sosiobudaya. Tetapi menurut pendapat saya, mari kita lihat manusia itu secara menyeluruh, dari mind, body, spirit.
dan kemudian sosio-budaya berdasarkan budayanya dan masyarakatnya. Kalau kita melihat seperti ini, maka mampukah kita dekat dengan roh kita sehingga dia yang mengatur. Kemudian berdasarkan budayanya, di balik misalnya budaya Hindu, percaya ada roh, ada Tuhan, ada leluhur. Maukah itu digunakan juga? Dan kemudian kita ada punya masyarakat, kita bisa ngobrol, bisa berdiskusi dengan masyarakat atau bersama-sama mengerjakan sesuatu dengan tetap mengikuti aturan pemerintah, jaga jarak, pakai masker, jangan bersentuhan, dan cuci tangan. Meski tidak selalu dirasakan secara langsung, pandemi COVID-19 dapat berdampak buruk pada kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai kemampuan diri sendiri untuk mengelola perasaan, membangun ketahanan, menghadapi kesulitan sehari-hari, dan membantu menikmati hidup secara keseluruhan. Sekian cerita kami hari ini. Saksikan cerita inspiratif lainnya di episode Apa Kabar Bali mendatang. Ingat untuk selalu melakukan 3M. Mencuci tangan pakai sabun selama setidaknya 20 detik, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, dan menjaga jarak.